Tahun demi tahun telah banyak yang berubah dari dunia ini. Lalu, bagaimana dengan kamu sendiri? Sudahkah kamu berubah ke arah yang lebih baik? Atau jangan-jangan kamu masih berdiri di tempat yang sama? Perubahan itu penting dan baik adanya. Bahkan kita memang harus berubah. Nah, sekarang pertanyaannya, berubah ke arah yang mana? Ya, pastinya berubah ke arah yang lebih baik, bukan? Berubah memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Asalkan kita mau komitmen, kita pasti bisa. Waktu sepertinya berjalan begitu cepat. Setiap detik, menit, dan jam, tanpa kita sadari, waktu terus berubah. Waktu terus berjalan, dan tidak terasa saat ini kita sudah tiba di penghujung tahun. Ingat, waktu adalah hal yang sangat penting, sangat berharga, dan tidak bisa diulang lagi. Jangan sampai kita menyesal karena menyia-nyiakan banyak waktu. Seperti pada umumnya, setiap awal tahun media sosial selalu dipenuhi dengan resolusi tahun baru, dilengkapi dengan beragam hashtag, seperti menurunkan berat badan, resolusi untuk lebih sukses, dan seterusnya. Nah, faktanya, menurut penelitian, hanya 8% saja yang berhasil mewujudkan resolusi tahun baru. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa sejak minggu kedua di bulan Januari, keinginan mewujudkan resolusi mulai memudar. Dan bahkan penelitian menunjukkan bahwa 80% resolusi tahun baru gagal di bulan Februari. Saya sempat melakukan sedikit research mengenai hal ini, dan ini kesimpulan saya, versi saya. Setidaknya ada 3 faktor utama penyebab kegagalan resolusi tahun baru, dan cara memperbaikinya. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Pertama, pick the right goal and be more realistic. Jadi kita harus komit dulu. Pilih satu target yang doable atau yang masuk akal untuk bisa diraih dan realistis. Misalkan, tahun ini kamu meresolusikan pengen jadi miliarder. Yang mana cita-cita itu baik sih, tapi tidak realistis di kondisi kamu sekarang. Karena mungkin kamu masih sekolah, kamu masih minta uang jajan ke mama, atau mungkin masih mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah pilih satu tujuan atau goal yang lebih realistis. Kalau kamu pelajar, cobalah dengan step yang terkecil dan belajar lebih giat lagi agar nilai pelajaranmu dapat nilai 100 dan kamu bisa menjadi bintang kelas. Atau buat kamu yang bekerja, cobalah menarget sasaran atau posisi yang kamu inginkan, seperti supervisor, manajer, kepala cabang, atau mungkin kepala logistik. Sekali lagi yang realistis loh ya, karena faktor kegagalan kita adalah kita tidak berpikir realistis. Berikutnya yang kedua, be more specific. Kita harus menetapkan resolusi yang lebih spesifik. Jika kita menetapkan tujuan yang tidak spesifik, maka kita akan sulit mewujudkannya. Contohnya, kita mungkin ingin menurunkan berat badan, kita ingin juara kelas, kita ingin menabung, berinvestasi lebih banyak, mulai berolahraga, dan seterusnya. Tentunya resolusi tadi bagus, tapi sayangnya ini juga menjadi sumber kegagalan, yaitu kurang spesifik. Ya, resolusi itu terlalu abstrak dan tidak spesifik. Bandingkan dengan berhenti makan kalau sudah jam 5 sore. Jadi jelas ya, di sini targetnya setelah jam 5 sore tidak boleh makan, atau mungkin harus defisit kalori minus 500 kalori per hari. Jadi jelas, spesifik targetnya. Berikutnya fokus untuk belajar dari jam 7 sampai jam 9. Jelas target tiap hari konsisten belajar di jam tertentu. Menabung atau berinvestasi 10% dari penghasilan atau uang saku. Jadi di sini juga jelas targetnya 10% dari penghasilan.
Dan yang berikutnya, ke gym, olahraga selama 1 jam setiap hari Rabu dan Sabtu jam 5 sampai jam 6 sore. Nah, ini jauh lebih spesifik dan bisa dijalankan. Dan yang ketiga, time management. Time management atau mengatur waktu juga sangatlah penting. Jadi kita perlu mengaturnya. Dan berikut 3 cara mengatur waktu agar lebih efektif dalam mencapai sasaran. Yang pertama, buatlah to-do list. Mengerjakan sesuatu tanpa perencanaan yang baik akan membuang lebih banyak energi dan tentunya waktu yang lebih banyak lagi. Kamu justru akan kebingungan apa yang harus dikerjakan. Alhasil, waktu bekerja pun bakal terbuang percuma. Karena itu, cara mengatur waktu yang baik adalah dengan membiasakan diri menyusun daftar apa yang harus dikerjakan berikutnya. Kedua, buatlah skala prioritas. Setelah daftar apa yang harus kamu kerjakan selesai disusun, mulai tentukan mana yang mendapat prioritas utama dan mana yang bisa dikesampingkan lebih dahulu. Lihat dengan seksama kegiatan hari ini dan tentukan mana yang harus dilakukan lebih dahulu. First thing first. Ketiga, tentukan tenggang waktu atau deadline. Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus punya batas waktu dan tenggang waktu yang pasti. Jangan pernah tidak membuat tenggang waktu. Hal ini memastikan bahwa kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tenggang waktu juga melatih kita untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Dan ingat, kita semua punya waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Maka siapa yang jadi pemenang? Adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, penghujung tahun sudah di depan mata. Bagaimana? Sudah siap dengan resolusi tahun barumu? Setidaknya punya resolusi jauh lebih baik daripada tidak. Dan mungkin kita dapat memulainya dengan hal-hal yang simple. Mungkin dengan berhenti mengkonsumsi konten-konten negatif, konten yang toksik, dan yang merusak. Lalu kita mulai fokus, melakukan, dan men-share yang baik. Seperti video ini. Yuk kita share video ini untuk menyemangati orang-orang yang kamu cintai dengan menyebarkan kebaikan. Oh ya, apakah kamu sudah punya resolusi tahun depan? Yuk kita tulis di kolom komentar.